Halo, salam damai sejahtera kepada kita, kepada seluruh jemaat sidang jemaat GBD Situbondo. Hari ini saya sedikit akan memberikan renungan tentang mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita bicarakan. Tetapi pertanyaannya, apakah mudah untuk kita kerjakan? Mungkin mudah untuk kita kerjakan ketika kita menghadapi sesuatu yang menyenangkan hati kita. Mungkin kita mendapatkan hadiah, mungkin kita mendapatkan berita kabar baik, atau hal-hal yang menyukacitakan hati kita. Mungkin kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi bagaimana ketika kita menerima sesuatu kebalikan dari itu? Pertanyaannya, masihkah kita bisa untuk mengucap syukur? Itu adalah masing-masing diri kita yang bisa untuk menjawab, saudara. Dan Rasul Paulus pernah menuliskan tentang hal ini, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ada satu latar belakang kenapa Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Tesalonika, saudara. Kita tahu bahwa Tesalonika ini adalah sebetulnya salah satu kota yang cukup besar di wilayah Romawi. Tesalonika itu merupakan satu ibu kota dari Makedonia, saudara. Makedonia ini adalah salah satu provinsi dari kekuasaan Romawi, saudara. Ketika Rasul Paulus menginjil di Tesalonika, kemudian dia mendirikan satu jemaat di sana. Semakin hari semakin banyak orang yang menerima Yesus. Semakin hari bertambah banyak. Dan ini membuat orang-orang Yahudi menjadi marah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi itu percaya kepada Yesus karena penginjilan dari Rasul Paulus. Sehingga orang-orang Yahudi ini berusaha bagaimana caranya untuk menyingkirkan Rasul Paulus, saudara. Nah, oleh sebab adanya hal seperti itu, kemudian Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika. Dia menuju ke Berea, tetapi sampai di tengah perjalanan dia sampai di Korintus. Dia menerima kabar, saudara, tentang keadaan jemaat di Tesalonika. Nah, kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihatnya dengan mengirim balik surat kepada orang-orang Tesalonika. Salah satunya ayat ini yang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Rasul Paulus kepingin orang-orang Tesalonika, meskipun dia tahu dia tidak ada di sana, tapi Rasul Paulus tahu dia pasti menghadapi banyak tekanan, banyak intimidasi dari orang-orang Yahudi. Rasul Paulus mengatakan, tetaplah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Hal ini sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kita mungkin bukan sekedar hanya menghadapi intimidasi, tetapi kita menghadapi teror yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, saudara. Rasul Paulus tetap akan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah perintah dari Tuhan. Dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu bukan karena kehendak kita, bukan perintah dari Rasul Paulus, bukan perintah dari ketua-ketua wadah,
bukan perintah dari siapapun, tetapi ini yang dikehendaki Allah, saudara. Untuk kita belajar senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Baik kita menghadapi cobaan, baik kita menghadapi problema, menghadapi sukacita apapun, kita belajar untuk mengucap syukur. Itu yang pertama, saudara. Ada hal yang kedua mengapa kita mengucap syukur, yaitu karena Tuhan sudah memberikan anugerah dan pertolongan kepada kita, saudara. Hari-hari ini kita merayakan Paskah. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Meskipun Tuhan sudah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini Tuhan itu ada hidup beserta dengan kita. Inilah yang harus kita syukuri, saudara. Memang ada banyak hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam masalah. Ada banyak pengusaha yang hari ini curhat satu sama lain, penghasilan tidak ada, penghasilan menurun. Yang menjadi karyawan dikatakan saya sudah dirumahkan, tidak punya penghasilan. Atau ada banyak hal-hal lain yang menjadi keluh kesah. Hal-hal lain yang menjadi perdebatan yang saling menyalahkan. Tetapi ada satu hal di antara kita yang lupa, mengucap syukur, saudara. Dikatakan dalam segala hal, dalam hal apapun, kita mau belajar mengucap syukur seperti yang Rasul Paulus sudah sampaikan kepada orang-orang di Tesalonika, saudara. Ada hal yang ketiga, yaitu kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kalau kita mengucap syukur, pasti kita akan menghilangkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Pikiran kita selalu mempunyai pikiran yang positif. Positive thinking, saudara. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyinyirin segala sesuatu. Si A berbuat sesuatu yang baik, kita selalu nyinyirin, oh itu karena punya tendensi, oh itu karena begini, oh itu karena begitu. Itulah kerjaannya orang yang tidak pernah mengucap syukur. Kenapa? Kerjanya selalu berkeluh kesah, selalu menyinyirin orang, selalu menjelek-jelekan orang. Mengucap syukur itu sangat penting, saudara. Sangat penting sekali, saudara. Karena dengan mengucap syukur, kita membuang aura negatif kita. Kita melihat sesuatu yang positif, meskipun orang lain berbuat sesuatu yang jelek kepada kita. Kita ambil sesuatu yang positif. Oh, dengan tindakan orang yang berbuat demikian, saya harus bagaimana supaya saya tidak melakukan hal yang sama. Orang lain bertindak baik, kita ambil positifnya juga. Saya harus bisa lebih baik dari dia. Atau orang melakukan apapun juga, pikiran kita hendaknya diliputi oleh pikiran-pikiran yang positif, saudara. Itulah kenapa kita harus mengucap syukur di dalam segala perkara, saudara. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita mengucap syukur? Sudah, atau paling tidak, sudahkah kita belajar untuk mengucap syukur untuk hari-hari ini, untuk sepanjang kehidupan kita yang lalu, untuk apa yang sudah kita alami, untuk apa yang sudah kita terima? Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Terima kasih, saudara. Sekiranya renungan hari ini akan menjadikan satu berkat bagi kita semua, untuk kita saling mengingatkan untuk senantiasa kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati.